Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdullah Mubarak, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Kami dari kelompok 5 kelas 05 SAKK 001 yang beranggota Muhammad Ripaldo Pohan, Muhammad Adam Irwansyah Lubis, Nandika Banu Aji, Dela Maulidah, dan yang terakhir saya Dini Septiani. Kami akan memaparkan materi tentang teori akuntansi dan perumusannya. Teori dan praktik akuntansi. Akuntansi menurut beberapa ahli. Yang pertama, American Institute of Certified Public Accountant 1953 menyebutkan bahwa akuntansi merupakan seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan dapat menginterpretasikan hasilnya. Yang kedua, menurut American Accounting Association 1966 mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pemakai dalam membuat keputusan atau pertimbangan yang benar. Yang ketiga, menurut Accounting Principles Board dalam statement nomor 4 1970 menyatakan bahwa akuntansi adalah kegiatan jasa. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang diharapkan bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Hendriksen 1982 menawarkan definisi teori, yaitu seperangkat prinsip-prinsip yang saling terkait yang bersifat hipotesis, konseptual, dan pragmatis yang membentuk kerangka referensi umum untuk di bidang pengetahuan tertentu. Atas dasar pengertian tersebut, Hendriksen mendefinisikan teori akuntansi yaitu penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip-prinsip yang luas yang memberikan kerangka referensi umum untuk mengevaluasi praktik akuntansi dan memberikan pedoman dalam mengembangkan praktik dan prosedur akuntansi yang baru. Hubungan teori dan praktik akuntansi terlihat di bagan sumber informasi, pemakai, abstraksi, teori akuntansi, pertimbangan, kebijakan akuntansi, rekomendasi, praktik akuntansi, dan laporan. Hubungan teori dan praktik akuntansi bahwa peranan teori dalam akuntansi sangat berbeda dengan peranan teori yang digunakan dalam ilmu pasti, di mana dalam ilmu pasti teori dikembangkan dari hasil observasi empiris. Akuntansi cenderung dikembangkan atas dasar pertimbangan nilai yang dipengaruhi faktor lingkungan tempat akuntansi dipraktikkan. Teori tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan sebagai landasan dalam praktik akuntansi. Dalam akuntansi, praktik dapat saja diubah untuk mengakomodasikan teori. Teori memiliki karakteristik sebagai berikut: A. Memiliki pengetahuan, B. Konsistensi secara internal, C. Menjelaskan dan atau memprediksi fenomena, D. Menyajikan hal-hal yang ideal, E. Referen yang ideal untuk mengarahkan praktik, F. Membahas masalah dan memberikan solusi. Klasifikasi perumusan teori akuntansi. Teori akuntansi dapat dirumuskan berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Secara garis besar, teori akuntansi dapat diklasifikasikan berdasarkan: yang pertama, klasifikasi teori akuntansi menurut metode penalaran; yang kedua, klasifikasi berdasarkan sistem bahasa; yang ketiga, klasifikasi berdasarkan tujuan. Atas dasar metode penalaran yang digunakan, teori akuntansi dapat dirumuskan dari berbagai pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan deduktif, pendekatan indukatif, pendekatan etika, pendekatan sosiologi, pendekatan ekonomi, dan yang terakhir pendekatan eklektik. Pendekatan deduktif, perumusan teori akuntansi yang didasarkan pada pendekatan deduktif dimulai dari proposisi akuntansi dasar sampai dihasilkan prinsip akuntansi yang rasional
profesional sebagai pedoman dan dasar untuk mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Pendekatan induktif melibatkan kegiatan observasi mengenai data keuangan yang berkaitan dengan berbagai unit usaha. Dari hasil observasi tersebut kemudian dilakukan generalisasi dan dirumuskan prinsip-prinsip akuntansi sesuai hubungan yang ada. Pendekatan etika. Pendekatan etika didasarkan pada konsep kebenaran, keadilan, dan kewajaran atau kejujuran. Pertimbangan etika menjadi makin penting pada saat sekarang. Pendekatan sosiologi. Pendekatan ini menekankan pada pengaruh sosial yang timbul dari teknik-teknik akuntansi terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan tempat akuntansi akan dioperasionalkan. Oleh karena itu, nilai-nilai sosial dianggap sebagai kriteria utama dalam merumuskan akuntansi. Pendekatan ekonomi memusatkan perhatiannya pada pengendalian terhadap perilaku indikator makroekonomi sebagai akibat adopsi berbagai teknik akuntansi. Jadi, teknik akuntansi yang dikembangkan harus dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Pendekatan eklektik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan akuntansi dengan cara menggabungkan berbagai pendekatan yang digunakan selama ini. Klasifikasi berdasarkan sistem bahasa. Teori dapat diekspresikan dalam wujud kata atau tanda. Dalam filsafat pengetahuan, studi tentang tanda dikenal dengan istilah semiologi. Semiologi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teori sintaktik, berusaha untuk menjelaskan praktik akuntansi dan memprediksi bagaimana akuntan akan bereaksi pada situasi tertentu atau bagaimana akuntan melaporkan peristiwa tertentu. Interpretasi teori akuntansi atas dasar sintaktik, yaitu input semantik terhadap sistem tersebut adalah transaksi dan pertukaran yang dicatat dalam jurnal dan buku besar perusahaan. Yang kedua, teori semantik. Teori semantik berkaitan dengan penjelasan mengenai fenomena, objek atau peristiwa, dan istilah atau simbol yang mewakilinya. Jadi, teori ini memberikan penjelasan mengenai operasional dari praktik akuntansi. Teori yang berkaitan dengan interpretasi semantik diperlukan untuk memberikan arti bagi proposisi akuntansi. Yang ketiga, teori pragmatik. Teori ini berusaha menjelaskan pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambilan keputusan. Jadi, teori pragmatik dimaksudkan untuk mengukur dan mengevaluasi pengaruh ekonomi, psikologi, dan sosiologi pemakai terhadap alternatif prosedur akuntansi dan media pelaporannya. Klasifikasi berdasarkan tujuan. Atas dasar tujuannya, teori akuntansi dapat dibedakan menjadi 2 jenis sebagai berikut. Yang pertama, teori akuntansi normatif yang mencoba menjawab pertanyaan apa yang semestinya. Di sini akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti, tidak peduli apakah berlaku atau dipraktikkan sekarang atau tidak. Teori normatif berusaha untuk membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktikkan. Yang kedua, teori akuntansi positif berkembang seiring kebutuhan untuk menjelaskan dan memprediksi realitas praktik akuntansi yang ada di dalam masyarakat. Kesimpulan, teori akuntansi dan perumusannya merupakan landasan yang sangat penting bagi praktik akuntansi yang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan informasi yang relevan dan dapat diandalkan bagi pengguna. Proses perumusan teori ini terus beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan teknologi untuk memastikan informasi keuangan yang efektif dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan.